Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi ini. Namun kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam satu hari ini. Untuk itu kami memohon, berilah kami petunjuk agar berhikmat menjalani hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat sekalian, pada tahun 2009 ketika Barack Obama dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44, dia dan istrinya diberikan penasehat. Lalu istri presiden yakni Michelle Obama berkata, "Saya juga perlu penasehat untuk anak-anak saya, agar mereka paham bagaimana menjadi anak-anak seorang presiden." Dan dengan biaya negara, anak-anak Presiden Obama pun diberikan penasehat agar mereka mampu bersikap sebagai anak seorang presiden. Nasihat sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Sebab manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal. Itu sebabnya di dunia ini ada berbagai macam penasehat. Ada penasehat presiden, penasehat keuangan, penasehat keluarga, penasehat bisnis, bahkan penasehat spiritual, dan lain-lain. Hal itu dibutuhkan orang agar ia memperoleh pengertian dalam bersikap dan mengambil keputusan. Namun, sehebat apapun seorang penasehat, semuanya pasti mempunyai kelemahan. Para penasehat itu adalah manusia yang juga punya kelemahan atau keterbatasan serta punya kebutuhan. Bahkan bukan tidak mungkin mereka mempunyai kepentingan sendiri yang justru bisa merugikan orang yang dinasihatinya. Hanya Tuhan Yesuslah penasehat yang sempurna. Hal itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus lahir. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Tuhan menggunakan banyak cara untuk menasehati kita. Salah satunya dengan menggunakan sunedesis atau hati nurani. Hati nurani adalah media antara kita dan Allah yang sangat jujur untuk mengkritik atau memberi saran, bahkan memberi pujian bagi kita. Agar kita peka mendengar suara hati kita, maka kita harus membina hubungan yang intens kepada si pencipta hati nurani itu, yakni Tuhan Allah. Raja Daud di masa mudanya melakukan ibadah begitu setia dan sungguh-sungguh sehingga dia begitu peka dengan suara hatinya, dan dia banyak luput dari ragam mara bahaya yang mengancam nyawanya. Namun manakala di masa kejayaannya dia tidak lagi sungguh-sungguh dalam beribadah, maka dia pun jatuh ke dalam dosa yang menimbulkan murka Allah. Lalu kapankah kita bisa mendengarkan suara hati kita? Sebetulnya mendengarkan suara hati kita bisa kapan saja. Namun umumnya pada malam hari saat kita akan tidur, biasanya kita mempunyai banyak waktu untuk merenung tentang apa yang sudah dan akan kita lakukan. Saat malam hari biasanya suara hati terdengar lebih jelas daripada siang hari. Sebab pada saat siang hari umumnya kita melakukan beragam aktivitas dan sedang berpikir tentang banyak hal. Pemazmur sendiri mengakui hal itu. Ia berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Maka saudara-saudariku sekalian, bila kita ingin mendapat tuntunan dari Tuhan, banyak-banyaklah beribadah dan membaca firman Tuhan. Sebab sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, "Firman Tuhan berkuasa untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat sekalian, marilah kita menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan yang mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Dengan demikian, kita akan semakin berhikmat menjalani hidup ini. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, banyak hal yang tidak kami ketahui dalam hidup ini. Kami tahu Engkau menasihati kami melalui hati nurani kami. Mampukan kami untuk mendengar dan melakukan nasihat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami memohon kepadamu. Amin.